Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bertemu warahmatullahi lagi kita di podcast Kardan Hasanah. Tentunya masih di segmen spesial Ramadan yaitu Wonderful Ramadan. Puasa totalitas, Ramadanku berkualitas, belajarku tuntas. Amin. Sahabat podcast, di episode kali ini kita akan melakukan sedikit tanya jawab ya. Jadi ada Q&A seputar puasa, zakat dan lebaran atau istilahnya fikih praktis. Kita kedatangan tamu spesial kita hari ini, yaitu yang kita cari-cari nih Ustadznya sebenarnya nih. Ustadz Muhammad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik Pak. Gimana puasanya Ustadz? Alhamdulillah lancar. Ah, Mudah-mudahan lancar sampai tunai lah. Amin 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 ya robbal alamin. Ustadz, sedikit kita bertanya nih Ustadz, masalah apa sih sebenarnya itu fikih praktis itu Ustadz? Jadi kita kadang-kadang kita nggak ngerti nih, taunya kan fikih itu banyak sekali ya. Tapi kita pengen tahu nih apa sih yang kita diajarkan fikih praktis itu Ustadz? Nih, kalau secara bahasa fikih itu memang pemahaman. Nah, Hmm. lalu di Kardan Hasanah sendiri memakai fikih praktis jadi memahami secara singkat lah. Hmm. Intinya baik dari itu syarat, rukun dan yang membatalkan. Sisanya tidak ada lagi supaya lebih memudahkan kita untuk melakukan hal ibadah yang lainnya. Yang perlu kita ingat syarat, rukun, yang membatalkan. Cuman itu yang disebut dengan fikih praktis. Gitu ya. Iya. Jadi apa sih yang diajarin fikih praktis yang di Kardan ini Ustadz? Kalau di kelas 10 itu memang berjenjang. Kalau dari kelas 10 itu ibadah, khusus Iya. ibadah. Kalau untuk kelas 11 itu pernikahan dan mawaris. Hmm. Nah, kelas 3 itu bekal untuk dia nanti kuliah ataupun kerja, sumber hukum. Sehingga tidak mudah terpengaruh dengan yang macam-macam. Luar biasa sekali Ustadz ya. Iya. Jadi kita benar-benar ini pelajaran fikih yang untuk semua apa namanya? Yang umum gitu ya. Jadi Iya. memang yang sehari-hari kejadian sehari-hari Sehari-hari ya. kejadian. Nah, kalau berbicara ibadah Ustadz, kita ada namanya puasa, adanya zakat ya, adanya lebaran. Nah, Ustadz bisa berbicara nggak seperti apa sih puasa itu tuh? Jadi hukumnya seperti apa, ini seperti apa Ustadz? Iya. Iya. Kalau puasa sendiri secara bahasa as-shaum adalah imsak, wal Hmm. imsak. Nah, kalau kita lihat sendiri misalnya kejadian di Utara Banjar sini Hmm. biasanya sampailah waktu imsak. Sebenarnya kalau sesuai hadis Nabi itu mulai dari azan, itu sudah imsak. Oh, Nah, bisa tapi azan. Oh, imsak. iya imsak. Tapi karena kehati-hatian ulama-ulama bahari, ulama-ulama dulu sehingga di waktu sebelum melakukan azan itu 5 menit sebelum kejadian azan dilakukan imsak menghindari seandainya terjadi pembatalan. Oh, Itu gitu. puasa. Oh, Ya, karena sifat puasa itu menurut definisinya adalah imsak atau menahan. benar. Jadi Iya. sebenarnya waktu kita mulai puasa itu pas waktu azan ya. Azan, iya. Imsak tuh hanya pembatas Hanya saja, pembatas. menyatakan bahwa ini warning gitu ya, Iya. tanda kutip bahwa kita udah mau mulai puasa gitu Iya, Ustaz ya. tapi tahu warning kan ibaratnya jangan juga mau ikut membatalkan puasa jangan. Oh, Tetap iya. ikuti orang dulu supaya kita itu tetap menjaga yang namanya puasa wal imsak adalah menahan. Iya, 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 iya. Nah, kalau mau untuk apa namanya? Puasa itu dari imsak ya, berarti Iya, sampai azan maghrib azan ya. maghrib. Itu hukumnya mendahulukan gini, kadang-kadang ada gini Ustaz. Lebih nyamannya gimana? Kita takjil dulu sholat, habis itu sholat, ataukah lebih nyamannya itu kita takjil makan baru sholat gitu loh. Iya, iya. Kalau individu Nabi memang dari Hmm. Nabi disunahkan itu memang untuk memakan manis-manisan atau sifat-sifat yang manis seperti kurma. Hmm. Baik itu 1, 3, 5 hitungan ganjil. Hmm. Memang disunahkan seperti itu. Tapi kalau kita lihat sekarang kita melihat kondisi dari seseorang. Hmm. Ada seseorang itu yang biasanya habis puasa makan langsung, Ya. kemudian sholat. Ya. Ada juga orang yang biasanya habis buka puasa makan sedikit lalu sholat karena lebih nyaman, lebih enak seperti itu sehingga makan setelah selesai. Iya, iya. Nah, kalau Nabi menganjurkan sendiri sebenarnya Nabi bukalah dengan makanan yang manis, itu aja Nabi menyarankan. Cuman karena kondisi manusia itu berbeda-beda sehingga tergantung dirinya pribadi. Kalau menurut fikih pun kalau kita disediakan makan makruh kita memakan karena lebih baik kita makan dulu baru melaksanakan sembahyang. Oh, iya, iya. Sebenarnya seperti itu. ya. Iya. Jadi tergantung kondisi orangnya juga Iya. ya. Kalau dari Nabi makan dulu, Yang baru makan takjil dulu yang manis-manis, baru manis, kita sholat, habis itu sholat. baru makan ya. Iya. Jadi tergantung insya Allah. Oke. Makna sebenarnya puasa itu apa sih sebenarnya? Jadi ada kekhususan nggak? Apa sih kenapa kita tuh puasa gitu loh Ustaz?
Kalau puasa itu sebenarnya memang disyariatkannya dari dulu-dulu, dari zaman-zaman dahulu, dari nabi-nabi dahulu. Mhm. Kemudian disempurnakan oleh nabi sehingga dikatakanlah puasa itu diwajibkan bagi kamu dan kaum-kaum sebelum kamu. Sehingga puasa sendiri kalau hikmah tersendiri yang didapatkan adalah peristirahatannya diri, peristirahatannya perut, peristirahatannya atau hikmahnya lah, Mhm. peristirahatan semua diri kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah 11 bulan itu penuh dengan kepada Allah Ta'ala sebenarnya. Jadi 11 bulan itu sebenarnya cukup istirahat kita untuk diri kita sendiri karena hikmah pribadi. Iya, Tapi iya. memang puasa itu tersendiri memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perintah Nabi Muhammad SAW. Kalau dari secara sejarahnya, puasa itu memang mulai dari Nabi Adam kah atau mulai dari mana? Atau dari mulai Nabi Ibrahim gitu? Kalau sebenarnya memang dari dahulu-dahulu cuman berbeda dari Oh, Nabi berbeda. Adam, Dari Nabi Adam Nabi memang. Adam. Karena syariat yang dibawa Nabi Adam sebenarnya pun Islam. Nah, Islam. sehingga, Mhm. karena masa perjalanan yang mungkin dari nabi ke nabi, Ya. sehingga tercantumlah kepada Nabi Ibrahim tersendiri, kepada Nabi Ismail dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad dengan agama Islam tersendiri. Iya, iya. Kan disebutkan di dalam Al-Qur'an, "Innad dina indallah Islam." Dikatakan bahwasanya Islam itu sendiri memang ada sejak dulu, cuman itu direvisi, kalau orang ini mungkin bicaranya revisi lah Oh, ya, revisi. Iya, direvisi iya, oleh iya. makanya ada istilah sholatnya Nabi Adam, sholatnya Nabi Oh. Yusuf, sholatnya Nabi Isa, sehingga disempurnakan oleh Nabi. Begitu juga dengan puasa, sebenarnya ada, cuman tidak disempurnakan dengan 30 hari, tapi berbeda mungkin 2 hari atau sehari atau berhari kayak Nabi Daud kan puasanya sehari Iya. buka, sehari puasa, sehari buka, seperti itu Oh. mungkin Pak. Oke, jadi Iya, berbeda-beda ya Ustadz iya, ya. Nah, tergantung kalau untuk syariat. waktu puasanya itu sama nggak Ustadz? Misalnya kita berbicara misalnya Nabi, saya dengar kalau Nabi Musa itu cuma dari maghrib sampai isya aja, Iya, habis itu puasa gitu ya. iya, Benar nggak kayak gitu Ustadz? benar Pak, karena Ah, memang syariatnya itu ditentukan dari nabi-nabi tersendiri, bukan oh, kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad tersendiri memang 12 jam. oh 12 Iya, jam. kalau nabi-nabi terdahulu karena mungkin dalam suatu ayat memang dikatakan bahwa umat-umat Nabi kita Nabi Muhammad ini paling kecil, Oh, beda dengan umat-umat dahulu, sehingga umat-umat terdahulu diberikan sebentar waktu untuk melakukan puasa ataupun ibadah iya. lainnya. Mungkin seperti itu. Nah, kita bicara puasa nih Ustadz, karena ada di ujung misalnya di Antartika ya, jadi di ujung daerah utara itu. Itu kan misalnya mataharinya panjang Iya, banget tuh, siangnya lama daripada malam, malam cuma berapa hari ya, mungkin sekitar 5 jam. Tapi siangnya mungkin 20 jam ya, atau 4 jam. Nah, itu gimana? Kalau dari secara fikihnya gimana nih Ustadz? kalau secara fikih mungkin waktu ada ya Pak, kalau Ah, aglabiah mungkin itu aglabiah itu adatnya. oh ada. Jadi adatnya mungkin misalnya dari subuh jam 5 karena tidak ada timbul matahari, Ah, kemudian sampai sore 5, ah, 6 sore hari atau 7 sore hari itu sudah maghrib, iya. maka berbuka seperti itu. Aglabiah yang dihitung adat istiadatnya. Karena memang tidak ada matahari timbul kecuali 5 hari tersebut. Kalau dimungkinkan untuk 5 hari puasa, Islam tidak memenekankan seperti itu. Iya, iya. Maksudnya kan gini kan Ustaz. Jadi kan subuhnya itu kita misalnya subuh udah jelas misal jam 5 subuh. Tapi dia kalau tenggelamnya kan kita dikatakan berbuka puasa kalau Iya, istilah di fikihnya pas berbuka puasa itu tenggelamnya di matahari matahari, ya. iya, Nah, di iya, sana tuh matahari lama banget tuh iya. Ustaz. Nah, gimana jadi apakah cuma 12 jam kita berpuasa seperti kita di Indonesia waktunya atau gimana ini nih? Kita melihat aglabiah Aglabiah itu itu kebiasaan, Pak, kebiasaan. Oh, kebiasaan waktu. kebiasaan. Iya, kebiasaan Oh. waktu karena kan kita di sana berbeda juga dengan Iya. waktunya. Jadi melihat waktu aglabiah memang kebiasaannya di sana itu seperti apa, waktu terbitnya jam seberapa, waktu tenggelamnya pun jam seberapa, itulah aglabiah. Itu kebiasaan Oh. dilihat. Karena di syariatnya kita cuma waktu kan dari matahari terbit sampai tenggelam matahari. Iya, ya. Berbeda dengan halnya dengan ketika tadi waktunya itu diberikan Allah Ta'ala lebih karena melihat mataharinya bisa 2, 3 hari, 4 hari, 5 hari. Iya, iya, iya. Nah, karena tapi syariat Islam mengatakan dari terbit matahari sampai tenggelam berbeda dengan pengecualian Iya. daripada Antartika melihat daripada tenggelam aglabiahnya kebiasaan dunia yang lainnya. Iya, Mungkin iya. seperti itu, Pak. Oke, berarti Islam itu benar moderat ya. Jadi menyesuaikan ya Ustaz ya. Menyesuaikan, Pak. Jadi insya Allah jadi manusia itu tidak akan diberikan sesuatu istilahnya panjang tapi memang sesuai dengan takarannya Iya, ya. sesuai takaran. Iya, 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 ini iya, iya. seperti halnya berwudu itu membasuh muka. Muka itu yang mana sih yang disebut muka? Dari awal tumbuh rambut Hah? sampai dagu. Tapi bagaimana keadaannya seandainya orang botak? Ah, iya, iya. Ya kan? Ada mungkin orang Muhammad botak sampai semua
dibasuhkan di Iya iya kepalanya. iya Nah, iya. Oh gitu. seperti Nah, itu. sedikit masalah berwudu nih. Kita taharah ya Ustaz. Saya tadi dengar gitu, kenapa waktu wudu ya, jadi kita tidak boleh menggunakan air panas katanya, maksudnya Iya. air, nah itu kenapa harus air dingin gitu Ustaz? Kalau Ada bahasa nggak? bahasa fikih itu namanya ma'ul musammas, Hmm. air yang dipanaskan. Itu bisa menyebabkan penyakit barus. Penyakit barus itu kalau kita sekarang penyakit panu mungkin ya. Barus Pakai apa itu Ustaz? penyakit panu, Oh panu. putih-putih. Ya Oh, putih-putih biasanya timbul putih-putih di tempat bagian wudu, di anggota wudu. Nah, itu barus namanya ma'ul musammas. Kalau di Arab sana biasa orang itu dikatakan di kitab itu dibuat dalam suatu wadah, wadahnya itu terbuat dari besi dan dipanaskan. Itu yang dibikinkan air wudhu. Karena memang susah air wudhu untuk dicari untuk berwudhu di sana. Karena mm-mm. padang pasir aja. Iya iya. Sehingga orang-orang biasanya menaruh di balkon, dibuat di satu tempat, dipanaskan dan kena matahari lalu disebut dengan ma'ul musammas. Itu sehingga dikatakan ulama fikih janganlah kalian berwudu dengan air musammas ini karena bisa menyebabkan baros. Oh baru situ kena penyakit kulit ya, Penyakit penyakit kulit kulit. ya, penyakit kulit rasanya. Kalau misalnya kondisi di Eropa, pas kena musim dingin nih, winter nih, Iya, gimana nih Ustaz? Apa boleh nggak kita sedikit pakai air panas gitu loh, enggak? Atau eh, gimana hukumnya itu? iya sebenarnya Pak, kalau media Eropa memang dingin dan kita tidak bisa melakukan Heeh. dengan air dingin tersebut, boleh kita melakukan dengan air panas asalkan ada air tersebut karena air itu alat untuk bersuci. Oh gitu Alat ya untuk ya ya bersuci. ya. Ya. Jadi seandainya dipanaskan pun air tersebut tidak apa, Iya iya iya. malah lebih menguatkan dia untuk beribadah. Nah, cuman Mhm. yang kita perlu pahami basuhan-basuhan. Mhm. Seperti basuhan pertama itu basuhan wajib. Iya iya. Basuhan kedua sunnah, basuhan kedua itu makruh, basuhan ketiga itu sunnah. Nah, karena apa jadi sunnah? Karena sifat yang kedua basuhannya makruh, menutupi sifat yang makruh lalu diberikan kepada sunnah yang ketiga tadi. Nah, sehingga seandainya dia pun memberikan air panas tadi tetap dingin, tetap wajar sekali tetap membersihkan bagian wudhunya itu untuk melakukan berwudhu. Ya. Jadi kalau berwudu itu sebenarnya sunahnya itu cuma satu kali ya Ustaz ya? Wajibnya Wajibnya satu iya, kali, wajibnya sorry wajibnya maaf, satu kali. wajibnya satu kali Wajibnya aja. satu kali, kalau sunnahnya memang 3 kali. Sunah tiga Ya, kali ya? ataupun 5 ataupun 7 yang diganjil-ganjilkan. Cuman Nabi Oh gitu mengajarkan iya, diganjil-ganjilkan? Oh gitu. cuman Nabi mengatakan ya kata Nabi ganjillah untuk membasuh anggota kalian. Oh Nah, jadi bisa bisa lima, bisa tiga, tapi bisa. tiga itu minimal, paling nggak ya? Minimal, ya, minimal. Iya iya iya. Ini Iya. kenapa juga anggota 7 itu yang dibasuh karena anggota 7 inilah yang biasa berdosa. Iya iya iya. Sehingga Oh. disuruh berwudu untuk menggugurkan dosa-dosa. Ada nggak sih Ustaz filosofinya misalnya kenapa kita membasuh muka, kenapa membasuh tangan, telapak tangan, rambut, telinga gitu membersihkan Iya, kaki itu? iya. Mhm. Kalau dari Allah Subhanahu wa taala sendiri Mhm. memang ada dikatakan Iya. faghsilu wujuhakum sampai ayat terakhir itu mengatakan membasuh muka ketika mau berwudu, melakukan sembahyang apapun Iya. itu. Mhm. Kalau dari Imam Ghazali sendiri ada doa khusus untuk doa tersebut untuk Iya. membasuh muka. Misalnya Allahumma bayyid wajhi Iya iya. atau misalnya Allahumma misalnya berikanlah tangan ulun membasuh tangan ini, mudah-mudahan nantinya tangan ulun ini memberikan amal catatan ulun, tangan kanan yang mengambil. Semua itu dilakukan dengan harapan atau tafa'ul. Tapi memang syariat menyarankan membasuh muka, membasuh tangan, kemudian membasuh tangan, habis itu membasuh kepala tanpa ada telinga atau kumur-kumur, dan itulah yang membedakan antara syariat, fikih dan ijtihad para ulama digabung menjadi satu sehingga rukun wudhu itu menjadi 6. Oh, Jadi apa aja Ustaz? Apa ya, aja tuh Ustaz ya, rukun? kalau kita syariat Allah Ta'ala ta'abudi sifatnya yang memang kita harus sami'na wa ata'na yang kita harus lakukan. Kita harus lakukan itu membasuh muka, membasuh kedua tangan, Iya. kemudian membasuh kepala, kemudian membasuh kepala tadi, kemudian membasuh dua kaki. Dua kaki, iya iya. Nah, sedangkan yang bukan syariat, yang lain daripada syariat adalah tertibnya yang nomor 6. Nomor 5-nya ini ialah yang biasa kita membasuh telinga atau Oh, berkumur-kumur. Itu berkumur-kumur. adalah hasil daripada syariat Islam dari ijtihad para ulama. Sehingga kita harus bisa membedakan antara syariat dan bukan syariat. Nah, Itu biasa diajarkan di kelas 10 di sini. Kelas 10 ya? Ya. Alhamdulillah. Jadi maksudnya anak-anak tuh memang dari kelas 10 sudah diajarkan ya Iya. bagaimana cara berwudu itu secara benar Ya, dan baik. benar. Kan biasa berwudu ada orang misalnya membasuh muka, apakah dari muka seperti ini, Iya. apakah seperti ini, dia
biasa orang kayak kita Iya. bisa kita lihat yang sebujurnya yang betulnya misalnya dari muka, tapi kita pada faktanya mengambil di muka Iya, iya. atau membasuh tangan biasa dari atas sini, pada faktanya yang benar mau mulai siku Oh sebenarnya dari siku Ustaz? dari siku. Oh banyak yang salah itu. Ya banyak. Ya saya kadang-kadang dari sini tuh biasanya gini loh. Oh rupanya Sebenarnya dari siku. sebenarnya yang tayamum sebenarnya yang dari atas. Oh tayamum dari atas. Tayamum kan ditapak Ah, seperti ini, tayamum di sini, Hmm. diterenakan, habis jalankan naik ke atas selesai. Oh. Kalau wudu sebenarnya menurunkan air bekas anggota tuh bukan menurunkan. Oh gitu. Nah, dari menurunkan dari sini. Dari sini sebenarnya. Tapi seandainya melakukan seperti itu Bang ya tidak apa-apa sah aja wudunya. Iya iya Tapi iya. Iya. sunnahnya kan seperti Sunnahnya harus dari sini. Iya. Allah. Jadi baru tahu nih saya. Jadi ilmu-ilmunya kayak gitu. Kadang-kadang ya saya itu belajar dari sekolah umum ya. Kadang-kadang tidak belajar secara detail fikihnya begitu loh. Alhamdulillah misalnya tamu kita ini ya Ustadz Muhammad Tim itu memberikan sesuatu yang luar biasa Amin, itu. mudah-mudahan bisa mengamalkan. Jadi masalah wudhu ini kita benar-benar memang karena syaratnya sahnya sholat itu wudhu dulu ya Ustadz ya. Kita bersih lahir batin. Nah kita kembali lagi ke puasa tadi. Jadi sebenarnya intinya berpuasa itu selain juga nggak menahan lapar dan haus, sebenarnya apa sih? Nah ini kan ada hak prerogatif Allah katanya ya. Saya dengar kan kalau misalnya sholat, zakat itu tuh orang melihat ya. Nah tapi kalau puasa ini kan berbeda nih Ustaz. Kalau misalnya kita sholat aja, sholat itu kalau berjamaah 27 rakaat. Kalau sholat di Madinah, Masjidil Haram kan berbeda-beda nih. Nah sedangkan puasa ini kan kita nggak ngerti nih. Allah tuh ngasih kita pahala gimana gitu, kita nggak ngerti kan gitu. Kalau hadis Nabi mengatakan semuaan kullu amal ibnu Adam ya bahasa singkatnya terjemahnya setiap amal ibadah para anak Nabi Adam itu semuanya tergantung daripada amalnya terkecuali puasa karena aku yang langsung membalasnya. Allah Taala menyebutkan seperti itu dalam suatu hadis Nabi. Nah, karena apa seperti itu? Karena puasa ini urusan dia dengan Tuhan. Baik itu dianya jujur terhadap dirinya sendiri atau tidak. Iya. Seperti dianya kan Nabi mengatakan mewanti-wanti rubba qaim, berapa banyak orang yang berpuasa itu tapi dianya sendiri cuman menahan lapar dan haus. Padahal tidak membatalkan puasa, cuman karena namimah, ghibah segala macam sehingga dia pun menghilangkan pahala puasanya. Nah, kalau kita sekarang, apalagi generasi Z zaman sekarang, biasanya handphone gitu. itu bisa lihat yang macam-macam, itu mempengaruhi daripada pola puasa. Sehingga itu yang dimaksud Allah Ta'ala, aku yang membalasnya. Jadi hanya Allah yang tahu ya. yang Jadi tahu. Allah. Jadi kita kejujuran tuh tinggal anu aja lah kita pribadi. Ya, Makanya kalau saya pribadi biasa sama anak-anak saya sarankan barang 1 hari atau 2 hari 3 hari jangan pernah pegang handphone kecuali buka puasa. Gitu. Kecuali buka puasa, kecuali sudah buka puasa dari awal sahur sampai ke buka puasa jangan pernah pegang handphone. Satu kali seumur hidup puasa benar-benar puasa tanpa dunia. Luar biasa ya penjelasan. Jadi itu kadang-kadang sedikit mengurangi kita ya, pahala kadar pahala kita ya. Jadi selain itu apa lagi selain Ustadz? Jadi contohnya untuk generasi Z ini, nah kadang-kadang kita nggak ngerti nih. Apa yang menguranginya lagi salah satu? Seperti biasanya kepada orang tua atau perlakuan kita kepada orang tua, kepada orang lain ataupun kepada yang sesama kita. Hal-hal keseharian kita semua diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan kita, sikap kita, semua wa ana azbi. Allah Ta'ala semua yang membalas. Itu tidak semua semua perilaku kita dari awal kita buka mata sampai kita berpuasa. Semua Allah Ta'ala apapun itu. Tidak mau contoh seperti apapun tetap Allah Ta'ala yang membalaskan. Makanya saya sarankan untuk bisa bagi anak biasanya di kelas 10 itu puasalah, tapi puasa jangan pernah pegang handphone. Puasa misal tidur pun jadi pahala. Kenapa? Menghindari ghibah, menghindari namimah, menghindari macam-macam segala macam. Itu yang dimaksud menghindari, yang dimaksud dengan puasa itu ibadah. Karena menghindari. Nah, kalau saya kan pernah dengar nih Ustaz. Jadi kalau sholat kalau tidur itu kan ada 3 ya, maksudnya sholat yang kalau sholat subuh itu dilarang ya, kata bilang menghilangkan rezeki fakir. Dan kalau sholat yang kedua tidur yang keduanya itu sebelum zuhur, itu yang dianjurkan sama Rasulullah. Nah yang ketiga itu sholat setelah asar, itu katanya menimbulkan penyakit ya Ustaz. Nah kalau misalnya kita pas puasa ini kalau kita tidur
habis misalnya sahur, habis Iya, sholat subuh, iya. boleh nggak sebenarnya kita tidur terus-terusan gitu loh? Iya, kalau sebenarnya Hah? secara hadis tekstual ibaratnya sesuai hadis, Hah? memang tidak dianjurkan. Oh tidak Ya, dianjurkan. karena mewarisi kefakiran. Mewarisi Pikiran. kefakiran. Tapi itu mungkin ada sebagian pendapat ulama. Nah, Iya ya. kemudian dari itu, kemudian waktu qailullah. Waktu qailullah itu memang disunahkan di antara jam 11 sampai jam 12, tapi waktunya cuma 15 menit sampai setengah jam, bukan berjam-jam. Oh cuma 15 sampai setengah jam Ya, aja 30 menit ada maksimal. Oh. ada namanya qailullah. Qailullah itu biasa dilakukan Nabi ketika mau sembahyang Jumat. Jadi Sembahyang Jumat. beliau dan pulang ke rumah istirahat sebentar, tidur-tidur sebentar 15 menit sampai 30 menit, batasnya sampai 30 menit maksimal. Langsung sidin. Itu tujuan sidin menguatkan untuk beribadah sembahyang Jumat. Oh gitu gitu. Iya, karena menguatkan, lalu disebut dengan qailullah. Qailullah itu tidur sebentar. Terus sebentar Iya. ya, ya, ya. Kalaupun habis asar sama, dikatakan bahwasanya dilarang untuk tidur setelah asar karena mewarisi kefakiran. Kefakiran itu baik kefakiran materi maupun jiwa. Iya, iya, iya. Biasa ada juga kan biasa orang yang biasa jiwanya itu meronta-ronta, kenapa seperti ini. Nah, itu Iya, salah iya. satu kefakiran daripada diri kita. Iya, iya. Nah, kalau misalnya kita lagi puasa nih, yang dianjurkan Iya, kapan nih Ustadz nih? eee, Apa cuma boleh 30 menit aja pas sebelum zuhur atau gimana iya, nih? kalau Lebih ulun baiknya? kalau tergantung sih, Pak, Ah, sebenarnya tergantung diri kita pribadi. Kalau ulun pribadi ya, ah, kalau ulun pribadi ini bukan untuk menyombongkan diri, tapi iya, iya. harus benar. Misalnya kita bangun jam 3 menunggu sampai subuh, misalnya sampai, bunyinya azan, kita sholat berwirid, Iya, iya. habis berwirid anggaplah setengah 7 selesai, mau tidak mau kita harus tidur supaya kuat bekerja, Iya. tidur dulu. Oh, tidur dulu. Tidak jadi masalah Oh, tidak sebenarnya, jadi masalah. ya sebenarnya karena tujuan kita untuk kebaikan. Nah, tapi sebenarnya hadis perintah ataupun hadis Nabi memang tidak dibolehkan untuk tidur karena mewarisi kefakiran. Iya, Tapi iya. kalau seandainya sekali dua kali karena kesaktian, mau tidak mau kita mau tidur, mau gimana Pak? Iya, 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 iya. tapi kalau hadis Nabi ya memang seadanya Oh, seperti itu. besok itu ya, 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 ya. sama begitu juga dengan asar. Asar itu sebenarnya ya kalau dokter sih memang kalau yang ilmu kedokteran mungkin ya saya tidak tahu juga, Hmm. katanya siang itu bagusnya tidur antara sejam sampai 2 jam. Iya, iya, Ya, iya. kalau Nabi memang mengatakan setelah sholat zuhur langsung tidur istirahat. Istirahat itu ya. Asar bangun langsung asar berwiridlah, sholatlah, melakukan seperti biasa. Kan Nabi mengatakan fantasyiru fil ardh. Nah, itu dikatakan apabila kamu sudah melaksanakan ibadah, bertebaranlah kamu di dalam dunia ini. Cari rezeki gitu Iya. sudah. Nah, Iya, iya, iya. rezeki kan tidak mesti materi. Rezeki Iya, itu iya, iya, iya. kullu ma yantafa'u bih adalah rezeki. Iya, iya, Setiap iya. yang bisa kita manfaatkan itu adalah rezeki. Alhamdulillah, iya, iya. Jadi puasa itu benar-benar nggak cuma nahan lapar, tapi kita harus harus Menjaga harus diri harus kita. jaga diri kita ya, Diri kita. semua dari perkataan, Iya, tindakan semua ya Ustaz ya. karena urusannya sama Tuhan langsung dan Langsung ya. Tuhan yang membalas. Iya, memang agak sedikit anu ya, istilahnya puasa ini berbeda ya dengan kita zakat, Iya, dengan apa namanya, sholat iya. gitu ya. Nah, kalau saya dengar nak sholat ini, saya sempat lihat ada dengar juga sholat ba'da Isya itu lebih baik daripada sholat tarawih, benar nggak nih Ustadz nih? Ah, Sebenarnya ah, kalau di dalam suatu kitab itu ah, dikatakan susunan. Ini biasa kita sih Pak sebenarnya. iya iya. Susunan sholat sunnah itu yang sebujurnya, yang Ah. sebenarnya itu sholat tarawih ini nomor sekian. Oh nomor sekian. Ya, Oh jadi karena gimana itu? sebenarnya Ah, mestinya nih iya 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 iya. Iya. kita ba'diyah sunat subuh semestinya kita kerjakan. Iya. Qobliyah zuhur kita kerjakan, ba'diyah zuhur kita kerjakan, qobliyah asar kita Iya. kerjakan, qobliyah maghrib kita kerjakan, Hmm. ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya baru sholat yang namanya tarawih. Tapi pada Oh. faktanya kita biasa mempercepat tarawih tanpa ada istilah sholat qobliyah ba'diyah. Iya 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 benar-benar. Iya. Padahal sholat tarawih itu nomor sekian. Cuma mungkin orang mematoknya karena per tahun sekian, setahun sekali, karena mungkin karena itu. Iya iya. Tapi Iya. sebenarnya ya aturan Allah Ta'ala nomor sekian. Oh nomor sekian. Iya, Sebenarnya lebih sholat rawatibnya itu rawatib betul. benar-benar lebih ini ya Lebih baik. dibandingkan anu ya. Nah, apalagi misalnya ada seseorang yang misalnya ya anggaplah orang itu biasa tertinggal sholat fardu yang dahulu. Lebih baik dia mengqadha sholatnya daripada sembahyang rawatib, Iya iya iya. daripada Iya sholat iya tarawihnya iya. juga. Nah, sedikit kita berbicara sholat tarawih nih Ustaz. Karena kadang-kadang kita melihat di TV itu sholatnya langsung Al-Fatihahnya kadang-kadang satu Iya, napas ngomong kayak kayak nggak tumak ninah gitu loh iya, Ustaz. Jadi iya. kadang-kadang orang melihat kan kondisi
wah ini masjid sini lama banget nih anunya sholat tarawihnya, yang sana lebih enak. Iya, Kadang-kadang iya. kan kita begitu gitu Iya, loh. Kadang-kadang pola pikir masyarakat kan seperti begitu iya, Ustadz. Yang mana nih yang cepat ngebut, ya tarawih 30 menit selesai nih. iya. Nah, gitu loh. Biasa. Sebenarnya kalau dari secara fikihnya itu sebenarnya bagaimana sih yang lebih nyaman gitu loh kita ini Iya. Ustadz? Kalau sholat tarawih sendiri definisinya adalah tarawih itulah roha dalam artian lapang. Heeh. Dahulu itu asal muasal sholat tarawih itu Nabi itu tawaf dulu. Setelah Mhm, selesai tawaf Nabi sholat tarawih. mhm. Makanya disebut kemudian tawaf lagi kemudian tarawih lagi. Itulah disebut dengan tarawih. Oh itu dulu? Itu dulu. Nah, lalu sampai kepada kita tarawih itu dilakukan setelah Isya. Iya iya iya. Bahkan ada teman-teman ada yang di Hadhrul Maut, biasanya ada yang biasa sholat habis Isya tarawih, kemudian 11 tarawih lagi, jam setengah 1 tarawih lagi, semua dilakukan. Oh semua dilakuin? Karena memang tarawih itu tidak ada batas waktu selama masih belum ada azan subuh. Oh Sebut tarawih. jadi jumlah rakaatnya itu bebas Kalau Ustadz? jumlah Ah, rakaat memang ada khilafiyah. ada khilafiyah? Ada khilafiyah. Ada yang mengatakan 8 rakaat, ada yang mengatakan 20 rakaat. Yang Hmm. mana yang benar? Semuanya benar. Semuanya benar ya Ustadz Semuanya ya? benar, cuman kalau kita mengerjakan 20 yang 8 pasti ikut. Tapi kalau yang Ah, mengerjakan 8 yang 20 tidak ikut. iya. Nah, seperti itu. Cuman itu tergantung masing-masing seseorang. Karena dia meyakini. Ini masalah. Nah, kemudian tarawih tersebut dilakukan itu Nabi itu ada melakukan di luar secara 8 rakaat dan kemudian sisanya melakukan di dalam dan sahabat yang melihat. Nah, Oh sehingga gitu sejarahnya. digabungkanlah sehingga mendapat 20 rakaat. Tapi kalau yang ikut yang cepat-cepat secara fikih, Heeh, kalau fikih aja dulu. iya. Kalau fikih itu bagus mana antara sholat berjamaah yang sedikit orangnya tapi tepat waktu Mhm, daripada orang yang tidak tepat waktu tapi banyak jemaahnya. mhm, Itu lebih bagus tidak tepat waktu tapi banyak jemaah. kenapa Ustadz? Karena banyak jemaah tadilah menutupi daripada sholat tadi. Oh, Karena Nabi mengatakan setiap jemaah tidak mungkin dalam kesesatan. Sehingga bila setiap jemaah yang banyak pun menutupi yang lain-lainnya. oh saling Nah, nutupin, iya ini iya. sebenarnya kalau di dalam ilmu fikih pun waktu afdol itu adalah waktu awal-awal waktu. Iya iya Nah, iya. tapi di satu pendapat yang lain mengatakan bahwasanya lebih baik tidak di awal waktu asalkan jamaahnya banyak. Iya iya iya. Asalkan jamaahnya banyak. Nah, kalau tarawih ini yang kita cari apakah cepatnya atau sholatnya. Ah, Nah, iya itu. tergantung dari imamnya. Kalau imamnya ijazah Fatihahnya itu 1 kali nafas Iya, boleh, boleh? ijazahnya 2 kali nafas boleh, Mhm. ijazah 3 kali nafas boleh, ijazah 1 kali ayat pun boleh. Tapi yang paling afdal memang yang namanya pembacaan ayat itu 1 ayat 1 ayat. Oh, Paling afdal, jadi kayak paling afdal. alhamdulillahirabbil alamin, Stop. stop gitu Ya, Ustadz ya? itu memang paling afdol Oh, sudah. kurang afdol. Paling afdol itu sudah. Cuman karena imam ini harus bisa, makanya yang namanya imam ini tidak sembarangan. Harus bisa mengontrol dengan masyarakatnya yang di belakang. Oh, ini orangnya mau cepat. Iya. Kita harus bisa menjaga tumakninah. Harus mengerti dulu tumakninah. Iya iya. Biasa orang kadang mengatakan tumakninah tapi tidak mengerti dengan tumakninah. Apa tuh Ya, tumaninah tuh ya. Ustadz? Penasaran saya itu. Tumakninah itu dalam fikih disebutkan dengan apa? Diamnya anggota seluruh badan baik mulut maupun tangan. Mhm. Ataupun seluruh badan lah. Iya Nah, iya. dan dikadarkan dengan kata subhanallah. Mhm. Subhanallah sekali langsung diam. Iya iya. Nah, kalau misalnya imam mengumpati gerakan sholat seperti Nabi dalam artian misal habis sujud Heeh. lalu duduk istirahat lalu berdiri Iya. itu menunggu tumakninah anggaplah 3 detik ya tumakninah niscaya yang di belakang ini pun tidak ikut tumakninah sehingga si imam pun langsung berdiri tanpa duduk iftirqah. Nah, itulah cara imam menyiasati supaya tumakninah itu terlaksana. Iya iya. Nah, jadi harus imam yang mengetahui bagaimana kondisi seorang makmum. Iya Dan iya. makmum sendiri pun harus tahu juga dengan imam. Tidak mesti wah di sini cepat, oh di sini sedikit, tidak. Enggak ya? Yang namanya tarawih itu adalah tempat kita berlapang-lapang, bukan bercepat-cepat. Oh, jadi bukan tempat cepat tapi berlapang ya, tentang Berlapang. keikhlasan kita ya berarti Iya, beribadah ya Ustadz iya. ya? Itu kadang seperti itu Pak. Kadang adat kita memang seperti itulah Iya iya iya. karena terbiasa dengan adat kita seperti itu mungkin dari temurun-temurun sehingga kita yang mengerti kitalah yang harus bisa membijaki bagaimana caranya agar kita dapat orang pun dapat. Oh, iya iya. Walaupun ibaratnya salah juga tapi meminimalisir kesalahan tersebut daripada Iya. yang terdahulu. Itulah fungsi imam Terus biasanya. imam ya itu ya? Iya. Iya. Berarti imam juga harus bisa tahu ya kondisinya, bagaimana makmumnya ya, Iya. kondisi ininya. Ya alhamdulillah Ustadz, tercerahkan ini jadi kita. Jadi untuk masalah
sudah dari wudu, dari sholat. Nah, kita sekarang berbicara masalah zakat nih, Ustaz. Nah, zakat itu kadang ada dibilang pas hari terakhir mau pembagiannya tuh. Iya. Ada juga yang dibilang sebelumnya, beberapa Iya. hari sebelumnya. Nah, ini Iya. yang mana sih pendapat yang benar nih, Ustaz? Jadi Semuanya benar, Pak. semuanya benar ya? Semuanya benar. Semuanya benar. Jadi gimana? Cuman yang Ah, paling afdol, yang paling muktamad, yang paling diperbagi banyak orang adalah di akhir pada bulan puasa atau Ramadan. iya, iya. Kenapa seperti itu? Karena mensucikan 30 hari puasa. Iya, iya, iya. Nah, seandainya dia melakukan sebelum masanya pun diperbolehkan. Oh, bisa ya gitu ya. Ta'jiluz zakat namanya, bahasa istilah fikih ta'jiluz zakat. Mendulukan zakat sebelum masanya. Boleh. Boleh, boleh gitu. Boleh. Cuman kita tidak tahu apakah 30 nanti kita bisa terselesaikan dengan penuh. Oh, Nah, iya, iya, iya. sehingga ulama-ulama fuqaha mengatakan lebih afdolnya di akhir bulan atau di 1 Syawal. Iya, Makanya anak-anak yang lahir di awal 1 Syawal, Ah, ketika azan, kemudian dia lahir, azan berkumandang, dia lahir, maka wajib zakat. oh itu wajib zakat. Oh, Karena dia sudah lahirnya itu di Syawal. oh lahir di Iya, Syawal. di Syawal kan mengandungnya ketika bulan puasa. Oh gitu, Iya. iya, iya. Diakhirkanlah zakat. Iya, iya. Kalau terakhirnya kita zakat itu berarti pas sebelum berakhirnya Ramadan atau misalnya itu gimana Ustaz? Jadi maksudnya apakah pas waktu sholat Idul Fitrinya itu loh? Kalau batasannya, batasannya. memang batasannya sampai imam naik ke atas mimbar. Waktu sholat Idul Fitri. Waktu Idul Fitri itu batas kita mengeluarkan zakat. Bila kalau lewat daripada itu maka dihukumi dengan sedekah. Oh sedekah itu mah. Oh sedekah aja. Bukan zakat fitrah Jadi lagi. gagal zakat kita Zakat nih. fitrah. Karena zakat itu ada dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Nah, zakat fitrah ini bagi diri kita ketika berpuasa. Iya. Nah, atau kalau zakat yang lain itu kan misalnya harta atau Iya, zakat iya. segala macam. Nah, zakat fitrah ini cuma terbentuk di satu waktu, yaitu bulan Ramadan. Oh hanya bulan Khusus- Ramadan zakat fitrah khusus aja. Zakat fitrah itu khusus untuk bulan Ramadan. Ada nggak filosofinya itu sebenarnya kenapa sih kita ngeluarin zakat fitrah itu Iya, Ustaz? sebenarnya zakat itu ada sebuah kotoran. Oh, Kalau kotoran. Nabi, iya, kotoran. Makanya Bani Hashim, Bani Muthalib ataupun bukan bangsa Bani Alawi itu tidak Iya, iya. diperbolehkan menerima zakat karena itu sebuah kotoran. Oh, Nah, tapi kalau kita melihat secara zahir, Hah? memang uang ataupun beras. Oh gitu. Iya, padahal Nabi kan Nabi mengatakan janganlah mengambil zakat tersebut karena zakat itu adalah sebuah kotoran. Nah, filosofinya adalah penyetaraan antara seluruh umat Islam agar sama-sama semuanya itu tidak lagi dalam taraf kemiskinan. Oh gitu. Dan di akhir zaman nanti Hmm? kita akan susah untuk berzakat karena semuanya sudah kaya semua. Sudah kaya semua nih, Iya, susah alhamdulillah mau makmur. zakat. Tapi Ya, susah tapi- ya cari zakatnya. Punya zakat, dan itu ciri-ciri kiamat sudah. Oh, udah ciri-ciri Iya. kiamat. Waduh. Tapi kalau kita masih enak untuk melakukan zakat berarti masih ada harapan, kita masih lama kiamat. Masih bisa bertobat. Masih banyak tobat ya. Ini tobat ini. Iya. Mudah-mudahan kita ini. Iya, iya. Oh, jadi kalau untuk zakat mal sendiri itu gimana Ustaz? Apakah juga sama seperti perlakuan seperti zakat fitrah? Zakat mal itu dilakukan ketika kita membelikan sesuatu tersebut di bulan Hijriah, maka di bulan itu bukan di bulan Miladiah. Oh, Ya, gitu. zakat mal tersendiri, misalnya emas, tapi di situ ada perbedaan khilafiyah. Memang ada yang mengatakan 81, 82, 83, Iya, 92, 85, 87, memang ada. Cuman kalau muktamad memang 85 yang mengatakan. 85 lebih ya. Cuman 85 gram maksudnya Ustaz ya. 85 gram ya, 85 gram. Kalau kita mengikut yang banyak mungkin 92 misalnya atau 81, anggapannya mengikuti yang 85, otomatis 81 sudah kena zakat, berarti 85 pun kena zakat juga. Iya, iya, iya. Ini ada yang biasanya berikhtiar bahasa Iya. fikihnya. Jadi zakat mal itu belum tentu pas kena Ramadan. Kalau kita belinya misalnya bulan Rabiul Awal berarti Rabiul Rabiul Awal ya. Rabiul Jadi Awal, iya. jadi bukan di ini berarti ya. Karena syaratnya itu satu haul. Satu haul. itu 1 bulan waktu miladiah. Oh, waktu bulan ya. Hijriah, Hijriah, iya, Hijriah. Oh, jadi berbeda ya. Jadi sebenarnya kalau kita dikeluarkan di bulan Ramadan ini hanya zakat fitrah aja ya. Fitrah. Kalau zakat harta itu tergantung lagi ya, Dari tergantung kita awal kita memulai. memulai. Iya, Ya. memulai. Kalau misalnya orang berdagang mulai Muharram juga dia mengeluarkan zakatnya. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Nah, kalau misalnya kita punya penghasilan, Ustaz. Kita punya penghasilan ya, misalnya sekian. Kita misalnya aja 3 juta kita punya Iya. penghasilan per bulan. Apakah kita harus langsung mengeluarkan zakat misalnya kayak zakat harta misalnya 2,5%, ada nggak seperti gitu Ustaz? Sebenarnya itu kontemporer, Pak. Jadi Zakat gimana? kontemporer. Jadi Kalau gimana sebenarnya itu kita hitung dulu berapa kita habis per bulan.
karena kan ada secara nafkah syar'i kita, Iya iya. baik kita kepada istri, baik itu baju, makanan, habis itu tempat tinggal, dihitung semua. Misalnya dari 3 juta itu ada lebih, dikalikan dengan kalkulasi 12 bulan tadi, Ah, sehingga timbullah apakah menyampaikan zakat atau tidak, dan nisab di situ. iya Nah, iya iya. dilihatlah dari emas, misalnya dia menganut 85 gram, Iya iya. dikalikanlah emas sekian, misalnya tahun ini, misalnya bulan ini, tahun ini, Iya iya. 1.100.000 kali 85 gram berarti 80, anggaplah 70 gram, Iya iya. 70 juta. Jika dari 3 juta itu mencapai 70 juta 12 bulan, maka wajib zakat. Iya iya Itu iya. maksud kontemporer. Mhm. Kontemporer, tapi kalau ulama-ulama dulu tidak mengatakan seperti itu. Iya iya. Karena yang dikatakan ulama cuma ada 7 aja zakatnya. Salah satunya adalah zakat harta, Mhm. kemudian zakat perniagaan, Apa zakat perniagaan? rikas, Mhm. kemudian rikas itu barang tambang. Oh, barang Iya, tambang. barang tambang. Oh. Kemudian yang kayak jenis-jenis ternak-ternakan, Ah, peternakan? kemudian jenis tanaman. Nah, 2 lupa loh, nah 2-nya ini. Ada Iya. 7 macam Oh, zakat. 7 Bang. Tidak ada zakat gaji itu kan, tidak Enggak ada. ada? Zakat gaji tidak ada? Memang tidak ada, cuman kontemporer, cuman seandainya berikhtiar pun tidak apa-apa. Oh, enggak masalah. Jadi Iya, misalnya saya ya, tiap bulan saya memang, apa ada lebih namanya, ya, ada ada lebih lebih gitu ya. loh, maksudnya saya memang niat ini untuk menyisihkan aja. Mungkin kan Iya, istilahnya zakat kan kotor ya iya, namanya ya, iya, uang kotor mungkin ada uang iya, haknya yang punya iya, gitu iya, loh. iya. Saya cuma bismillah saya keluarkan aja Iya, lah tidak sekian gitu, apa-apa. enggak masalah Tidak gitu apa-apa, Ustaz? Pak. Iya, tidak apa-apa, karena itu zakat kontemporer Oh, bahasanya. kontemporer Iya, bahasanya. bahasanya zakat Oh. kontemporer, dan itu memang ada persetujuan ulama Oh, perselisihan ulama semua. aja. Cuman seandainya seperti itu, ya seandainya tidak zakat pun seperti yang dikatakan tadi oleh Ya. Bapak, Heeh. seandainya khatib naik mimbar mau berzakat, jatuhlah sedekah, bukan zakat lagi. Iya iya iya. Kan jadi ibaratnya kata Nabi pun, as-shadaqatu tarfa'ul bala. Sedekah, sedekah itu macam-macam. Apapun itu, baik senyum, tarfa'ul bala, mengangkat semua Iya. penyakit atau bala. Iya. Nah, Jadi sedekah yang paling enak tuh apa? Senyum ya Ustaz ya, senyum. pertama. Iya, Senyumlah kita ya. iya, Tiap hari senyum aja iya. Ustaz. Sedekah malah. Iya, Iya iya betul, iya. betul. Oke, jadi kita tadi udah bicara masalah taharah, masalah berwudu, kita udah bicara masalah sholat, udah bicara masalah ketiganya, masalah zakat. Iya, Insyaallah jadi terakhirnya itu berarti pas naik mimbar ya Ustaz ya. mimbar. Nah, kalau misalnya zakatnya itu lebih afdolnya mana sih, beras atau uang gitu loh Iya, Ustaz? Sekarang kan ada 2 nih orang iya, metodenya nih pembayaran. iya. Mhm. Kalau sendiri mazhab Syafi'i sendiri, memang yang afdol itu adalah pemakan kita kutul balad, Mhm. bahasa fikihnya Mhm. kutul balad. Kutul balad itu pemakan kita tiap hari. Iya iya. Kalau kita misalnya makan beras unus, maka beras unus itulah yang kita zakatkan. Iya, dan Oh. dizakatkan pun beras bukan uang, Iya 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 iya. bukan uang, bukan uang. Tapi ada pendapat lain, mazhab Hanafi yang mengatakan, bahasanya mazhab lain ya, Iya, mazhab lain, heeh. mazhab lain mengatakan boleh dengan uang, karena lebih berguna uang daripada beras. Oh gitu. Ya, karena Mhm. mungkin karena uang itu lebih, dia bisa digunakan untuk misalnya menukar membelikan belanja-belanja lain atau segala macam. Lebih baik uang daripada beras sendiri. Nah, di sini si amillah yang harus berperan. Oh, amilnya, Ya, amil zakatnya, ya kalau ya. seandainya orang yang mengeluarkan zakatnya adalah zakat, misalnya zakat uang tersebut, Heeh. maka si amillah yang harus bisa mentalfikan diri kepada imam mazhab Oh, tersebut mazhab untuk tersebut, ya ya. menerima zakat tadi. Cuman yang perlu diperhatikan kadarnya. Kalau kita mazhab Syafi'i beras 3,5 liter, mazhab Hanafi mungkin, mazhab yang lain Iya mungkin, iya iya. mazhab yang lain mungkin bisa 4,5. Oh gitu, iya Iya, iya iya. misalnya kita dihitung 70.000, bisa jadi mazhab lain itu bisa 120. Iya Ah, iya itu iya. yang perlu Iya diperhatikan. iya iya. Jadi Heeh. kita tergantung kondisi juga ya, kita Iya, melihat kondisi di lingkungan di sekitar kita tuh seperti apa itunya iya, ya. Oke, jadi iya, kita lanjut lagi Ustaz. Jadi kita udah selesai semua nih, lebaran. iya. Nah, apa sih makna lebaran nih sebenarnya Ustaz? Idul Nah, Fitri ini kita nih? Lebaran ini sebenarnya adalah memfokuskan diri kita. Kalau bahasa Sayyidina Ali, Mhm. beliau mengatakan, laisal id liman labisa bil jadid, Mhm. walakinnal id liman zadahu, liman taqwahu zadid, Mhm. liman taqwahu jadid, ya, saya seperti itu. Orang yang mengatakan hari raya itu adalah orang yang bukan memakai pakaian yang baru, tapi orang yang mempunyai iman yang baru. Waduh, gimana tuh iman yang baru tuh Ustaz? Kita Iman tuh yang nggak ngerti nih karena iman yang baru gini Ustaz. iman itu memang berkurang bertambah tergantung daripada kadar kita. Heeh, Makanya di bulan Ramadan itu, karena ibadah kita Allah Ta'ala yang membalas, heeh. tinggal ibadah kita yang lain yang menentukan kita apakah bertambah atau kurang. Contoh, membaca Al-Quran, contoh Oh, kita sembahyang, contoh kita bakti kepada orang tua, contoh kita kepada orang lain, contoh kita kepada semuanya.
Itu menambah keimanan kita, sehingga namanya lebaran itu adalah hapuslah dosa-dosa itu. Bahkan di doa itu tuh dikatakan Allahumma ja'alhu kafaratan lima sabaqa min dzunubina. Ya Allah, jadikanlah bulan puasa ini dosa bagi ulun, sehingga ulun menerima dengan baik ketika selesai Ramadan. Oh, gitu. Jadi Jadi lain itunya ya. iya, Kadang-kadang kan kita intinya kita taunya ini, alhamdulillah berarti keimanan kita ya keimanan sebenarnya kita kita ini sebenarnya lebih baik lebih daripada baik. Mungkin bahasa simpelnya, kebiasaan Ramadan mungkin bisa kita terapkan di ke-11 bulan Ramadan. Oh, insyaallah Ya, Ustaz. walaupun Mudah-mudahan. walaupun nantinya pada waktu fasenya setelah Ramadan, lewat Ramadan masih bisa 2-3 bulan, masih bisa 4 bulan berkurang kembali Ramadan. Ya bahasanya Ramadan itu sebagai pemberharu ibadah. Amin. Ya, Insyaallah. Semoga kita istiqomah nih Ustaz. amin. Makanya disebut dengan pembaharu iman atau Id Mubarak, ya itu Iya. maksudnya. Oke, Iya. terima kasih Ustadz Muhammad. Iya. Alhamdulillah kita hari ini tercerahkan ini masalah fikih kita ya, mulai dari kita berwudu, kita dari sholat, kita dari puasa, zakat, dan sholat lebaran. Oke, teman-teman, sahabat podcast kalian, tidak terasa kita sudah berbincang-bincang cukup lama ya dengan Ustadz Muhammad. Banyak sekali ilmu yang kita dapat nih dari pertanyaan kita ini. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi bisa bermanfaat ya, Amin. Ustadz ya, dari teman-teman, dari kita dapat sekali mencari sesuatu ilmu nih. Karena ilmu fikih ini karena adanya cuma ada putih dan hitam, tidak ada abu-abu ya Tidak Ustadz ada ya. abu-abu. Ya alhamdulillah. Mungkin kita akhiri podcast kita hari ini. Terima kasih Ustadz Sama-sama. Muhammad. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.